Tidak usah bertele-tele, kali ini IWB akan membahas update terbaru mengenai isu Yamaha R25M 4 silinder Kang Mas. Kita bedah setelah ini, jangan kemana-mana, Cak. Above the sea, and this story stays with me like a haunting melody. What do spirits say? What do spirits say? What do spirits say? Warahmatullahi wabarakatuh, Kang Bro. Ketemu meneh dengan IWB, Cak. Pokoknya kita harus semangat dan IWB juga tetap semangat membuat video-video terbaru buat sampean semuanya. Nah, kalau sebelumnya kita banyak membahas mengenai apa tuh? Dari kemarin BJX NMAX, BJX NMAX, dan ternyata memang membosankan. Banyak yang komen, Cak IWB, bosen nih Cak IWB, tolong dong kabar-kabar terbaru mengenai motor-motor lain. Oke, jadi kali ini Kang Mas, sesuai dengan permintaan sampean, IWB akan membahas mengenai satu hal, yakni R25M. Kalau sampean mantengi mengenai YouTube benar-benaran, mengenai bahasan masa lalu, pasti sampean tahu isu tentang R25M, Cak. Walaupun tentu saja sekali lagi semuanya hanya isu dan isu. Tapi Cak, sesuai dengan request sampean, banyak banget yang email ke WB, banyak banget yang komen ke WB, Cak WB, tolong dong Cak WB, iki piye ceritanya tentang R25M? Kok orang nak ceritanya mana iki piye? Kok nggak ada ceritanya lagi, nggak ada update lagi? Tenang Cak. Jadi Kang Mas, sebenarnya bukan IWB nggak mau update, tapi bagaimanapun jika belum jelas, belum ada kepastian, belum ada kisi-kisi yang bisa kita pegang, tentunya IWB juga tidak akan membuat video. Waktu itu isunya adalah R25 4 silinder yang diduga akan mengusung nama R25M. Pada saat itu Kang Mas, kenapa isu ini timbul? Sebab ketika itu kita kan tahu Kawasaki sudah merilis R25 lagi, ZX25R, Cak. Ini si Gerintuk hijau ya kayak gini, dan pada saat itu hot banget, termasuk para pabrikan internal kasakusuk, isu-isu yang begitu hot. Yamaha dan Honda, mereka tuh memantau sekali pergerakan dari Kawasaki pada saat itu. Sekali lagi, pada saat si Gerintuk hijau ini atau ZX25R hadir di tanah air, istilahnya menggali secara komprehensif ya bosone di lapangan seperti apa, marketnya seperti apa. Pada saat itu Cak, IWB mendapatkan kisi-kisi dari salah satu ya ibaratnya telik sandi yang memang sebenarnya ada niat dari Yamaha untuk meracik 4 silinder pada saat itu. Sekali lagi ya, sampai guys bawain pada saat itu. Background dari wacana ini timbul karena sekali lagi kita tahu bahwa R25 2 silinder saat ini pada kondisi yang sulit. Sampai yang tahu kan bagaimana susahnya jualan R25, bagaimana susahnya kompetisi di kelas 2 silinder 250 cc yang memang sangat alot, Cak. Kawasaki selalu memiliki slogan lead don't follow, dan ini memang harus dilakukan. Sebab kalau mereka berjuang atau mereka berkompetisi di segmen yang paling akan berat buat mereka, Cak. Bagaimana Matic, Sport, yang memang notabene 150 cc diisi oleh Yamaha dan Honda, begitu juga dengan Scutic, yang bisa kita katakan bahwa itu adalah pasarnya mereka, pasarnya para pabrikan besar, yang tentu saja akan sulit bagi pabrikan kecil seperti Kawasaki untuk berkompetisi di sana. Jadi kalau sampai tanya, piye Cak IWB Ninja pada saat itu, waduh luaris bol, Cak. Lawaris banget pokoknya, judulnya lawaris banget. Jika tidak salah, bahkan Ninja ini bisa terjual 3.000 hingga 5.000 unit per bulan. Ini luar biasa untuk harga motor di kisaran 45 jutaan. Pada saat itu kan dijual 45 juta untuk Ninja 2 silinder. Bisa kita katakan bahwa dua motor ini membuat Kawasaki luar biasa panen, Kang Mas. Jadi mereka memiliki market yang cukup bagus pada saat itu karena Ninja 2 tak laris manis, termasuk dengan Ninja 4 silinder juga laris manis. Itulah kenapa backgroundnya. Akhirnya pada saat itu Yamaha pun gatal, Kang Mas. Jadi Yamaha pada saat itu mempelajari market dan mereka menemukan bahwa memang marketnya ternyata luar biasa. Untuk itulah pada tahun 2014 itu adalah momen di mana sebenarnya 2013 YB juga sempat diajak oleh Yamaha untuk melihat prototipe, dan itu ada prototipe R25 yang setahun tahun setelah itu dirilis oleh Yamaha dengan nama R25 YZF R25 dengan bentuk yang berubah. Itulah momen di mana Yamaha akhirnya terjun di kelas 250 cc, walaupun pada akhirnya Kang Mas, ya kita katakan kurang cemerlang. Jadi kita katakan cukup sulit bersaing.
kita katakan bahwa Yamaha memang tidak terlalu fokus di sana. Kita tahu mungkin di dunia R25 ini banyak bertebaran karena memang basis produksi untuk YZF R25 itu di Indonesia. Karena kita tahu bahwa Yamaha sudah membangun pabrik investasi besar-besaran dan mereka mengkalkulasi bahwa ke depan market mereka akan tetap luar biasa walaupun dilalah tekanan dari Astra Honda Motor begitu parah, Cak. Jadi kalau kita katakan bahwa kalkulasi atau investasi miliaran yen itu akhirnya ya harus tetap dipertahankan. Bagaimanapun dengan pabrik yang sudah sangat besar ini harus berguna oleh Yamaha. Untuk itulah makanya kalau sampean tahu banyak sekali produk-produk made in Indonesia diracik di Indonesia untuk pasar ekspor, dan memang untuk diekspor karena basis pengembangan atau basis produksi juga di Indonesia. Banyak engine moge, Cak. Jadi engine moge dari Yamaha itu diracik oleh Yamaha Indonesia seperti MT-07, MT-09. Ini dengar-dengar sih yang racik malah justru dari Indonesia. Jadi gelondongannya, Cak, di gelondongan mesinnya sebelum mereka lempar ke Thailand atau beberapa negara yang meracik atau bahkan ke Jepang sekalipun. Dengernya sih ngono, Kang Mas, walaupun belum ada verifikasi jelas. Nah, kembali lagi ke R25M. Kelahiran daripada ZX25R itu di tahun 2020 kemarin menjadi sebuah momen yang sangat luar biasa, dan ini juga menjadi perhatian dari Yamaha. Konon demikian. Ya, jadi isunya telik sandi, pokoknya bukan isunya, maksudnya itu ya terawanya demikian, Kang Mas. Jadi pada saat itu IWP sempat mendapatkan beberapa kisi-kisi yang memang sangat berguna, sehingga pada saat itu juga pula IWP berhasil meracik sebuah video yang bisa sampai nonton di sini apa di sini ya. Pokoknya antara ini. Dan pada saat itu pula akhirnya kita yakin bahwa Yamaha akan mencoba untuk meracik R25 dengan 4 silinder. Kita pantau, IWP juga pantau apakah betul demikian. Sebab sekali lagi, motor baru itu riset dan developmentnya untuk Yamaha itu totally di Jepang. Indonesia nanti setelah kalau sudah matang baru dibawa ke Indonesia. Sekali lagi hype-nya kan luar biasa. Sebelum ZX25R ini datang ke Indonesia ya, sebelum rilis tuh hype-nya luar biasa. Itu yang didengar demikian, dan mereka memantau bagaimana pergerakan dari ZX25R. Nah, ternyata, Cak, setelah 1 tahun hampir berlalu ya, kita sebutnya ya hampir berlalu lah, kita kan hampir setahun dari ZX25R ini lahir, IWP mencoba untuk mencari kisi-kisi lagi bagaimana perkembangannya, dan pada momen intinya, Cak, kita sedikit ragu, karena ternyata daya serap untuk ZX25R ini dengar sih tidak terlalu kencang seperti diharapkan, Cak, karena kita tahu harganya, Kang Mas, dan harga 115 juta yang aslinya untuk SE ini dan 96 juta untuk versi standar, itu memang tidak semua orang bisa memiliki. Jadi secara market memang tidak sekencang zaman dulu di mana Kawasaki merilis 2 silinder yang sangat laris manis di tahun 2008 itu bisa terjual sampai ribuan unit. Untuk ZX25R ini sepertinya akan mentok di angka 2000-an. Untuk saat ini ya di angka 2000-an. Itulah kenapa, Cak. Itulah kenapa sekali lagi pabrikan tidak akan sembarangan. Pabrikan akan pasti melihat apakah potensial atau tidak. Apalagi ini adalah niche market yang kecil, Kang Mas. Karena ini kan nggak semua orang mau beli atau bisa beli ini, Cak. Ini kan 250 cc harga kayak mobil, bayangan wae. Jadi niche market yang sangat kecil, dan di sini sepertinya ujung-ujungnya ada kalkulasi investasi dan apakah nanti akan balik modal. Ceritanya demikian. Jadi inilah yang menjadi sebuah ya bisa kita katakan sedikit bad news lah ibaratnya, Cak. Sedikit bad news karena ujung-ujungnya IWP mendengar dan IWP mendapatkan beberapa kisi bahwa Yamaha sepertinya akan berbelok arah. Jadi ngono, Cak. Ngombe wae dhisik yo. Ya. Jadi Yamaha sepertinya akan berbelok arah, ngombe susu, Kang Mas, biar seger, biar lemu. Jadi dari update yang IWP dapatkan terbaru bisa diambil kesimpulan bahwa sepertinya setelah melihat kenyataan, setelah melihat realita di lapangan mengenai Kawasaki ZX25R, konon ya, Yamaha berpikir ulang untuk meracik motor tandingan. Pasti sampean kecewa kan? Waduh, Cak WP. Ini artinya apa ya, Cak WP? Artinya, Cak, dari update yang diterima, sepertinya Yamaha tidak akan meracik R25 4 silinder untuk sementara ini. Jadi sampean paham maksud IWP kan? Waduh, kecewa dong, Cak WP. Bener, IWP juga kecewa, Cak. Karena sebelumnya yakin banget, sebelumnya tuh kisi-kisinya bener-bener kayak on the way ke sana gitu loh. On the way ke sana, namun tiba-tiba di tengah jalan karena kondisi sekali lagi corona dan juga tren ekonomi yang sangat-sangat terpuruk akibat ya Covid dan sebagainya, membuat pabrikan besar seperti Yamaha pun juga berpikir ulang untuk meracik 4 silinder. Karena kenapa? Investasinya besar, Cak. Investasinya besar, dan ini juga berhubungan dengan balik modalnya seperti apa. Itu yang menjadi pertimbangan mereka, dan sepertinya mereka lebih fokus kepada maxi scooter, kepada Matic yang memang memiliki profit, dan juga ya kita tahulah lumbung padinya kan di sana. Sama tahu saja, nggak usah jauh-jauh R25 4 silinder aja deh. Sama lihat saja R25 yang 2 silinder, nyaris tidak pernah disentuh.
Begitu juga dengan Vision. Sama tahu kan bagaimana Vision ini kondisinya memang sangat sulit. Sampai kalau mengatakan enggak sulit cak IWP, IWP kenal wong dealer kabeh cak. IWP kenalnya wong dealer yang punya owner dealer dan mereka mengatakan memang sangat sulit menjual Vision itu karena ya kita tahu ya research and development-nya seperti mandek. Kemudian yang kedua sama perhatikan dong MT25 yang tidak juga mengkilap, begitu juga dengan beberapa motor lainnya seperti motor sport seperti ya sama tahu lah sama hitung sendiri aja. Jadi di tanah air ini memang sepertinya agak sulit untuk motor sport bersaing mengingat saat ini trennya adalah skutik. Jadi pertanyaan dari pihak Jepangnya konon ya, pertanyaannya bagaimana kita bisa membuat produk kalau nanti ternyata potensi marketnya kecil, apakah akan balik modal? Sebab gini cak, Kawasaki harus melakukan ini sebab mereka akan sulit bersaing dengan para pabrikan besar. Kawasaki harus mencari jalan sendiri, itu yang mereka lakukan dan ini memang berhasil. Kita acungin jempol buat Kawasaki dan memang kalau kita boleh fair-fairan tidak ada opsi dari Kawasaki, no choice lah dari Kawasaki kecuali mereka harus membuat market sendiri. Karena kalau head to head akan sangat sulit bersaing dengan Honda dan Yamaha karena sekali lagi SDM-nya beda dan sekali lagi juga ya kita tahu jaringan dan sebagainya di sini kan sangat jauh. Itu kenapa dan Kawasaki kita tahu Kawasaki terbesar ya market di Indonesia itu market di dunia itu Ninja 250 adalah di Indonesia. Itu yang didengar demikian. Jadi intinya apa Kang Mas? Intinya kalau kalian bertanya bagaimana R25M update terbaru seperti apa? Jadi update terbarunya R25M itu malah nge-freeze. Jadi secara project itu dibekukan. Ibu nggak tahu apakah ini sementara atau seterusnya. Justru sekarang ada lagi kasab kusuk yang rada aneh. Jadi kasab kusuknya adalah yang mau mempertimbangkan mesin 3 silinder CP3 untuk R25. Artinya 250 cc 3 silinder. Apakah ini akurat? IWB sih nggak yakin. Karena sekali lagi IWB akan mengatakan yakin jika sudah ada kode project seperti Honda. Baru IWB akan mengatakan yakin. IWB akan mengatakan yes. IWB akan mengatakan oke, ini akurat. Jadi beberapa terawangan IWB juga sebelumnya kan IWB sudah katakan sampai semuanya kalau IWB sudah merupakan kode project itu namanya akurat, termasuk K15P sebagai New CP50 dan juga ada satu kode lagi yang disini sebagai motorsport Honda. Pertanyaan sama seperti begini loh, IWB kok Honda terus yang dapat kok lainnya nggak dapat? Karena memang yang lainnya nggak dapat gerakan Kang Mas. Kalau ada ya insya Allah IWB akan dapatkan lah kode-kode project dan sebagainya. Jadi nyaris mandek tidak pergerakan. Dan ya kita tahulah seharusnya memang ada sedikit balancing lah gitu ibaratnya kan terlalu Honda terus pusing juga Cak. IB juga sebagai motovlogger ataupun blogger itu agak pusing juga kalau harus membahas selain Honda karena memang yang saatnya agresif Honda dan kita lihat setelah Kawasaki ZT25R saat ini juga Kawasaki sedikit tiarap kita lihat ya Kawasaki nggak banyak pergerakan termasuk juga Suzuki juga belum ada kisi-kisi yang jelas bagaimana dengan kelangsungan GSX R150 mungkin hanya GSX 250 yang akan rilis itu pun yang satu silinder itu juga belum jelas kemungkinan besar bulan ini tapi kita nggak tahu seperti apa karena kisi-kisinya turun naik Cak. Grafiknya tuh turun naik jadi ibaratnya gini IWB sudah mendapatkan yang seolah-olah oke tiba-tiba di tengah jalan berubah ini beda dengan Honda itu tertata gitu modelnya tuh yang nyon sewu kita sih bukan bandingin tapi dan terawan pribadi kalau Honda tuh tertata, time frame-nya tuh jelas gitu. Yamaha sekali lagi IWB nggak mengendus sportnya, termasuk R25M sekalipun itu di Jepang tuh bener-bener nggak ada suara. Jadi IWB mencari beberapa informasi di luar negeri, di Jepang pun juga IWB nggak mendapat kisi-kisi mengenai 4 silinder. Jadi sepertinya ZT25R akan menjadi satu-satunya produk yang akan sendiri cukup lama, seperti demikian. Bahkan Cak, Honda pun demikian. Jadi ini bukan hanya Yamaha karena IWB mengendus bahwa Honda pun sepertinya demikian. Mereka realistis, mereka tidak terlalu tertarik karena pasarnya kecil. Itu yang IWB dapatkan. Ya, kita lihat sajalah ke depan. Ini kan sementara, Cak. Jadi sementara kita nggak tahu ke depan seperti apa. Ya, jadi ngono wae Cak, sekilas informasi, sekilas kisi-kisi, sekilas update Iwan Benaran karena banyak sekali yang bertanya. Semoga saja ini memberikan pencerahan dan jangan membuat jangan terlalu berharap besar karena ini update yang terbaru setelah 1 tahun sebelumnya hampir IWB merilis video mengenai R25M yang ternyata ada sedikit revisi, ada sedikit perubahan jalan ibaratnya gitu Cak, perubahan planning sementara ini karena kondisi, karena trend market dan lain-lain ya. Jadi ngono Kang Mas ya, sekali lagi jangan putus asa ya kalau sampai pingin 4 silinder saat ini hanya ada Kawasaki ya mungkin dibeli Kawasaki aja. Kalau pabrikan lain saat ini belum ada kisi-kisi yang jelas Cak. Even Yamaha ataupun Honda.
Jadi CBR 250 Triple R pun demikian. IWP sudahin dulu. Kalau sampean suka video ini, sama like, share, dan subscribe. Dan jangan lupa juga sampean sholat mematukan itu yang paling penting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Just Gandos.